kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa kembali bersama kami dalam satu kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan setiap Rabu pagi ini, yaitu kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid, disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullahu ta'ala dari Banjarmasin. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan seperti biasa kepada Anda, jika memungkinkan untuk waktu soal jawab yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Al-Ustaz. Kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Rabu pagi 18 Rajab 1447 Hijriah, bertepatan dengan 7 Januari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat,
serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang ke-66, bab sebelum terakhir. Penulis berkata, babu ma jaa fi himayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam himat tauhid wa saddihi turuqas syirk, yang artinya bab yang ke-66 seputar upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kemurnian tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan. Dan di dalam bab ini penulis membawakan beberapa dalil. Dalil yang pertama adalah an Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu qala intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam faqulna anta sayyiduna faqala as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala qulna wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan faqala qulu biqawlikum aw ba'di qawlikum wala yastajriyannakum asy-syaitan. Rawahu Abu Dawud bi sanadin jayyid. Dari Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, beliau berkata, tatkala aku ikut pergi dengan utusan Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkata, engkau adalah sayyid kami. Sayyid artinya orang yang paling mulia, paling pemimpin di antara kami. Maka beliau berkata, Sayyid sesungguhnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kami berkata, engkau adalah orang termulia kami dan orang teragung kami. Beliau pun bersabda, ucapkanlah perkataan kalian, tapi jangan sampai syaitan menjadikan kalian sebagai wakilnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang jayyid. Taib. Penulis rahimahullahu ta'ala, Fadhilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, qawluhu babu ma ja'a fi himayatil Mustafa himat tauhid, bab tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terpilih, akan tauhid, wasaddihi turuqas syirk, dan upaya untuk mencegah dari kesyirikan, jalan-jalan kesyirikan. Himayatuhu sallallahu alaihi wasallam himat tauhid amma yashubuhu minal aqwali wal a'mal allati yadmahillu ma'aha tauhid aw yanqus. Yang dimaksud dengan penjagaan adalah penjagaan terhadap tauhid. Penjagaan terhadap tauhid dari apa? Dari yang mencampurinya berupa ucapan ataupun perbuatan yang dengannya tauhid akan hancur atau akan rusak. Wa hadza katsirun fi sunnati ats-tsabitati anhu sallallahu alaihi wasallam ka qawlihi la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam innama ana abdullahi faqulu abdullahi wa rasul. Yang artinya, dan ini yaitu bentuk penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam
sangat banyak di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan sabda beliau, janganlah kalian memuji berlebihan aku sebagaimana kaum Nasrani putra Maryam memuji terlalu berlebihan Nabi Isa putra Maryam. Sesungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah yang tidak boleh diibadahi. Dan oleh karena itu ucapkanlah oleh kalian seluruhnya Abdullah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW Abdullah, dan ini menunjukkan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dan tidak boleh untuk diibadahi. Tidak bisa dan tidak boleh untuk diibadahi. Dan Rasulullah yang tidak boleh untuk didustakan. Beliau adalah Rasulullah yang tidak boleh untuk didustakan. Baik. Wa taqaddama qawluhu innahu la yustaghathu bi innama yustaghathu billahi azza wa jalla. Dan telah lewat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak diistighatsahi dengan aku. Tidak diistighatsahi dengan aku. Wa innama yustaghatsu billah. Dan sesungguhnya diistighatsahi hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diistighatsahi hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wanaha 'anit tamaduh wa shaddada al-qawla fihi. Yang artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memuji, dan beliau mengeraskan larangan tersebut di dalam pujian-pujian tersebut. Artinya memuji seseorang di hadapannya, memuji seseorang di hadapannya. Kaqaulihi liman madaha insanan wailak quti'at unuqa sahibik, yang artinya seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa yang memuji seseorang, Rasul SAW bersabda, celaka engkau, sungguh engkau telah memutus leher temanmu karena engkau memuji terlalu berlebihan. Al-Hadith akhrajahu Abu Dawud an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an abihi anna rajulan athna ala rajul 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu qata'ta unuqa sahibik thalathan. Yang artinya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdurrahman bin Abi Bakar dari bapaknya, bin Abi Bakrah maksud saya, dari bapaknya Abu Bakrah, bahwa seorang lelaki pernah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afwan. Seorang lelaki pernah memuji seseorang lain. Seorang lelaki pernah memuji orang lain di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh engkau telah memenggal leher temanmu sebanyak 3 kali. Qata'ta unuqa sahibik, qata'ta unuqa sahibik, qata'ta unuqa sahibik. Sungguh engkau telah memenggal leher temanmu. Waqala idza laqitumul maddahin fahthu fi wujuhihim at-turab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, jika kalian bertemu dengan orang-orang yang suka memuji, maka siramkan pasir ke wajahnya. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Majah anil Miqdad ibn al-Aswad. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Al-Miqdad bin al-Aswad. Fi hadha al-hadith
Dan di dalam hadis ini nuhiya atau naha sallallahu alaihi wasallam an yaqulu anta sayyiduna wa qala as-sayyid lillah. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang agar mereka tidak mengucapkan anta sayyiduna, engkau adalah sayyid kami. Wa qala as-sayyid lillah tabaraka wa ta'ala, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka mengatakan as-sayyid adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nahahum an yakulu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tawlan wa qala la yastajrimannakum syaitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mengucapkan engkau adalah orang yang paling afdal di antara kita, orang yang paling tinggi kedudukannya di antara kita, dan beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai syaitan membuat kalian tertipu. Wa kadzalika qauluhu fi hadits Anas radhiyallahu an anna nasan qalu ya Rasulullah khairuna wa ibnu khairina ila akhirih. Kariha sallallahu alaihi wasallam an yuwajihuhu bil madhi fayufdhi bihim ila al-ghulu. Yang artinya, dan demikian pula dalam hadis Rasul, di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa mereka berkata, wahai Rasulullah, engkau adalah seorang yang terbaik dan anak yang paling baik di antara kita. Sampai akhir hadis. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW tidak menyukai, membenci untuk menghadapi pujian yang menyebabkan mereka nanti bersikap ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Nah, dan itu yang terjadi ketika dibiarkan untuk memuji, akhirnya terjadi sikap ghulu, yaitu berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna muwajahat al-madihi lil mamduh bimadhihi walau bima huwa fihi min amali syaitan. Yang artinya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa memuji orang di hadapannya dengan pujian, walaupun benar pujiannya tersebut, maka ini termasuk daripada perbuatan syaitan. Ini termasuk daripada perbuatan syaitan. Nah, 5 tufdhi mahabbat al-madhi ilaihi min ta'azumi al-mamduhi fi nafsihi. Karena menyebabkan kecintaan pujian yang membuat orang-orang yang dipuji tersebut akhirnya mengagungkan dirinya sendiri. Wa dzalika yunafi kamal at-tauhid. Dan yang seperti ini menafikan kesempurnaan tauhid. Fa innal ibadah la taqumu illa biqatbi ruhaha alladhi la taduru illa alaihi. Sesungguhnya ibadah tidak terjadi dengan qutbu ruhahanya, dengan kekuatan penggeraknya atau pusat penggeraknya, kecuali atas hal tersebut, yaitu ibadah tidak akan tegak kecuali dengan pusat porosnya yang tidak berputar kecuali di atasnya. Maksudnya adalah seorang tauhid adalah
poros pusat yang dengannya akhirnya dia akan berputar di dalam ibadah tersebut. Wadzalika ghayatul dzul fi ghayatil mahabbah. Dan yang demikian itu adalah puncak kehinaan di dalam puncak, atau ketundukan maksud saya, ketundukan di dalam puncak kecintaan. Wa kamalul dzul yaqtadil khudu'. Dan kesempurnaan az-dzul, kesempurnaan perendahan diri mengkonsekuensikan ketundukan, kekhusyuan, wal istiqanah lillahi subhanahu wa ta'ala, dan bersandar hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alla yara nafsahu illa fi maqamidz dzulli laha. Dan ia tidak melihat dirinya kecuali di dalam kedudukan merendahkan diri untuknya. Wal mu'atabatu laha fi haqqi rabbih. Dan mencela untuknya di dalam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika al-hubb la tahsulu ghayatuhu illa idza kana yuhibbu ma yuhibbuhu Allah. Demikian pula rasa cinta tidak terjadi pada puncaknya kecuali jika mencintai apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakrahu ma yakrahuhu Allah. Dan membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aqwali wal a'mali wal iradat. Berupa ucapan, perbuatan, dan niat. Wa mahabbatul madhi minal abdi nafsih tukhalifu ma yuhibbuhu Allahu minhu. Dan kecintaan, pujian dari seorang hamba untuk dirinya menyelisih apa yang ia cintai Allah subhanahu wa ta'ala darinya. Wal madihu yaghurruhu min nafsi fayakunu athiman. Dan orang yang memuji akan tertipu dengan dirinya sendiri, maka akhirnya ia berlakukan dosa. Famaqamul ubudiyah yaqtadi karahatal madhi ra'san. Maka kedudukan peribadatan kepada Allah mengkonsekuensikan membenci pujian. Pertama kali membenci pujian. Wan nahyu anhu siyanatan li hadzal maqam. Dan larangan darinya sebagai bentuk penjagaan dalam kedudukan ini. Famata akhlasa al-'abdu adz-dzulla lillahi wal mahabbata lahu wan nahya anhu wa sahhat siyanatan li hadzal maqam. Maka kedudukan penghambaan diri mengkonsekuensikan pembencian terhadap pujian dari dasarnya. Pujian terhadap pujian dari dasarnya. Dan larangan atasnya siyanatan li hadzal maqam. Dan larangan atasnya sebagai penjagaan untuk peribadatan ini. Famata akhlasa al-'abdu dzulla lillah wal mahabbata lah khalusat a'maluhu wa sahhat. Maka kapan seorang hamba menundukkan dirinya untuk Allah dan mencintai kecintaannya untuk Allah, maka amal-amalnya akan ikhlas dan akan sah. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min hadhihi asy-syawa'ib dakhala 'ala maqamil 'ubudiyyati bin naqsi awil fasad. Dan mata dan kapan masuk kepadanya, kepada peribadatan tersebut, apa yang menyampurinya dari campuran-campuran, maka masuklah atas kedudukan penghambaan diri dengan pengurangan, dengan kekurangan ataupun kerusakan. Wa idza addahu al-madh ila at-ta'adhum fi nafsihi wal i'jab biha waqa'a fi amrin 'azimin yunafi al-'ubudiyyah al-khalis. Dan jika dia menunaikan pujian kepada ta'adhum fi nafsihi, memuliakan pada dirinya, wal i'jab biha, dan merasa
ujub dengannya, maka dia akan terjadi atau terperosok ke dalam perkara yang agung yang menafikan ubudiyah lillah subhanahu wa ta'ala, menafikan penghambaan diri yang khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadis al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman za'ani syai'an minha 'adzabtuh, yang artinya kesombongan adalah surbanku dan keagungan adalah sarungku. Padang siapa yang menantangku sesuatu darinya, aku akan siksa. Wa fil hadithi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Dan di dalam hadis disebutkan tidak akan masuk ke dalam surga siapa yang di dalam kalbunya sebesar dzarrah dari kesombongan. Sebesar dzarrah dari kesombongan. Wa hadhihi al-afat qad takunu mahabbatu al-madhi sababan laha wa sullaman ilaiha. Dan penyakit-penyakit ini terkadang menjadikan rasa cinta sebagai pujian, sebagai sebab atasnya, dan sebagai penyelamat. Wal ujubu ya'kul hasanat kama ta'kul narul hatab. Sedangkan sikap ujub memakan pahala-pahala baik sebagaimana api memakan kayu bakar atau membakar kayu bakar. Wa ammal madih faqad yufdhi bihi al-madhu ila an yanzil al-mamduhu manzilatan la yastahiquha, an yunzil al-mamduhu manzilatan al-mamduh la yastahiquha. Adapun yang memuji, maka sungguh pujiannya tersebut menyebabkan kepada mendudukkan orang yang dipuji sebuah kedudukan yang tidak pantas untuk orang yang dipuji. Kama yujadu katsiran fi asy'arihim min al-ghulu alladhi naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang didapat dalam kebanyakan syair-syair mereka berupa sikap ghulu yang dilarang atasnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzara ummatah, dan beliau memberi peringatan kepada umatnya, an yaqa'a minhum, terjadi pada diri mereka. Faqad waqa'a al-katsiru minhu hatta sarahu fihi bisyirk. Sungguh telah terjadi pada kebanyakan darinya sampai mereka berterus terang di dalamnya terdapat kesyirikan di dalam rububiyah dan uluhiyah, wal mulk, dan dalam kekuasaan, peribadatan, dan juga kerajaan. Kama taqaddamat al-isyarah ila syai'in min dzalik, sebagaimana yang telah lalu isyarat sesuatu darinya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma akmala Allahu lahu maqam al-'ubudiyyah sara aw yumdah wa yamdah. Dan Nabi Muhammad SAW ketika Allah telah menyempurnakan baginya kedudukan peribadatan, maka Nabi Muhammad SAW benci untuk dipuji. Siyanatan di hadzal maqam, kedudukan di dalam penjagaan terhadap kedudukan ini. Wa arsyadal ummata ila tarki dzalika nushan lahum. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada umat untuk membiarkan itu sebagai bentuk peringatan bagi mereka. Wa himayatan li maqamit tauhid, dan penjagaan untuk kedudukan tauhid. An yudkhilahu ma yufsiduhu, dari sesuatu yang masuk ke dalam tauhid yang merusak. Au yudha'ifuhu minasyirik wa wasailih, atau
yudha'ifuhu, melemahkannya dari kesyirikan dan sarana-sarana. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Maka orang-orang yang telah zalim mengganti ucapan selain yang telah dikatakan kepada mereka. Surat Al-Baqarah ayat 59. Wa ra'au anna fi'la ma nahahu Allah subhanahu wa ta'ala an fihi qurbah min afdhal qurubat wa hasanah min a'zamil hasanat. Dan mereka menganggap bahwa apa yang terjadi dari apa yang dilarang untuk mengerjakannya, padahal itu adalah seafdal kebaikan, dan satu pahala kebaikan mengganjarkan pahala, wa hasanatan min a'zamil hasanat, dan satu pahala dari pahala-pahala yang besar. Wa amma tasmiyatul amdi bisayyid fakhtalafu ulama fi dzalik. Adapun penamaan al-'abd dengan sayyid, maka terjadi khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim fi Badha'i' al-Fawaid, ikhtalafa an-nas fi jawazi itlaqi sayyid al-bashar. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Badha'i'ul Fawaid, manusia berbeda pendapat di dalam kebolehan mengucapkan sayyid kepada manusia. Ada yang melarangnya, ada yang dinukilkan dari Imam Ahmad dan mereka bersandar dengan dalil, ya sayyidana, qala as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu wahai pemimpin kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah lah yang sayyid tabaraka wa ta'ala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa hadha asahhu min al-hadith al-awwal. Wajawazahu qawmun wahtajju biqawli Nabi SAW al-ansar qumu ila sayyidik. Sebagian orang-orang membolehkannya, berdalil dengan sabda Rasul SAW kepada kaum Ansar, bangunlah, sambut sayyid kalian. Wa hadha asahhu min al-hadith al-awwal. Dan ini lebih sahih dari hadis yang pertama. Qala haula, mereka yang mengucapkan ini berkata, as-sayyid ahad ma yudhafu ilaih. As-sayyid adalah satu yang digandengkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu lit-tamimi sayyidu kindah, wala yuqalu al-malik sayyidul bashar. Maka tidak dikatakan kepada At-Tamimi dia adalah Sayyid Kindah. Tidak juga dikatakan kepada Al-Malik Sayyid Al-Malak Sayyid Al-Bashar. Kemudian beliau berkata, wa ala hadha fala yajuzu an yutlaqa ala Allah hadzal ism. Dan atas inilah maka tidak diperbolehkan untuk menyebutkan atas Allah subhanahu wa ta'ala nama ini, yaitu nama as-sayyid. Wa fi hadha nazar, dan di dalam pendapat ini ada penelitian. Fa inna as-sayyida idza utliqa alaihi ta'ala fahuwa fi munzil Taurah. Karena sesungguhnya sayyid jika diucapkan atasnya subhanahu wa ta'ala, maka maknanya adalah dalam malaikat, kedudukan malaikat. Wal maula wal rabb la bima'na alladhi yutlaqu 'ala al makhluq. Tidak bermakna apa yang dikatakan oleh atas makhluk. Nah, qultu faqad sahha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi ma'na qaulillahi ta'ala
Qul aghairallah abghi rabban ay ilahan wa sayyidan. Aku berkata, sungguh telah sahih riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, aghairallahi abghi rabban. Apakah kepada selain Allah aku mencari Tuhan? Yaitu maksudnya Tuhan yang diibadahi dan sayyidan. Wa qala fi qawlihi ta'ala Allahu samad annahu sayyid alladhi kamula fi jami' anwa'i su'dat. As-samad artinya adalah beliau, Allah adalah sayyid yang sempurna di dalam macam-macam pertolongan. Qala Abu Wa'il as-sayyid alladhi intaha su'duh. Sayyid adalah yang sampai kepada puncaknya. Amma istidlalu hum biqauli Nabi SAW ansar qumu ila sayyidikum fadhahir anna Nabi SAW lam yuwajihu sa'dan bihi fayakunu fi hadzal maqam tafsil. Adapun pendalilan mereka yang mengatakan bahwa boleh sayyid itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan dengan perkataan Nabi untuk kaum Ansar, bangunlah sambut sayyid kalian. Maka yang nampak ini adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menghadapi Sa'ad, tidak menghadapi Sa'ad. Fayakunu fi hadzal maqam tafsil. Maka yang terjadi dalam kedudukan ini adalah perincian. Wallahu a'lam. Yang jelas para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada bab ini adalah penjelasan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjaga penjagaan tauhid dari setiap yang menguranginya ataupun yang membatalkannya, dan mencegah jalan yang menghantarkan kepada kesyirikan. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid, penjelasan bahwa tauhid tidak akan sempurna kecuali dengan menjauhi setiap ucapan yang menyampaikan kepada perbuatan ghulu. Perbuatan ghulu, berlebih-lebihan kepada makhluk, yang darinya dikhawatirkan akan terjadi kesyirikan. Karena berdasarkan pengalaman, perbuatan ghulu menyebabkan kepada kesyirikan. Perbuatan ghulu menyebabkan kepada kesyirikan. Wallahu a'lam. Itu kira-kira bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk dari kami pribadi. Belum bisa menerima pertanyaan. Mudah-mudahan di bab yang terakhir nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah disampaikan dan waktu juga yang telah diluangkan di sela-sela kesibukan antum. Semoga Allah berkahi apa yang telah disampaikan dan juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan kami mohon maaf untuk Anda, sahabat roja sekalian, belum bisa menerima pertanyaan atau mengajukan pertanyaan di kesempatan hari ini. Insya Allah setelah bab terakhir ya, kita akan mudah-mudahan bisa kita membuka sesi soal jawab. Demikian pertemuan kita di kesempatan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustaz, dan Allah berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.